Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang mantan polisi yang mengalami azab setelah membakar Al-Quran, hingga akhirnya dikutuk menjadi kera dan kehilangan kewarasannya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di atas perbukitan Agam. Sementara Darsa, mantan polisi yang kini bekerja sebagai pengelola keamanan di sebuah perusahaan sawit, duduk di beranda rumah panggungnya dengan secangkir kopi yang perlahan mendingin di tangannya, memandangi jalanan desa yang semakin lengang seiring azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung kampung. Meski dulu disegani sebagai aparat yang tegas dan berwibawa, kini ia lebih dikenal sebagai pria pemarah yang sering merajuk soal nasibnya, merasa diperlakukan tidak adil oleh institusi yang telah membesarkan namanya, dan menyalahkan orang-orang di sekitarnya atas kejatuhannya. Sejak pemecatannya akibat kasus suap yang gagal ditutupi, Darsa enggan bergaul dengan masyarakat, memilih menghabiskan waktu dengan para pekerja kebun yang masih menghormatinya, meski mereka pun tahu bahwa sikapnya semakin hari semakin sulit dipahami. Setiap malam, ia duduk di ruang tamunya yang temaram, menatap seragam kepolisian yang masih tergantung di lemari kayu, sesekali meraba lencana yang dulu begitu ia banggakan, sambil mendengar suara jangkrik yang seakan mengejek kesunyian hidupnya. Di mata warga, Darsa tetaplah seorang tokoh yang pernah berjasa, tetapi kepribadiannya yang kaku dan emosinya yang mudah tersulut membuat banyak orang menjaga jarak, terutama setelah istrinya meninggalkannya bertahun-tahun lalu karena tak tahan dengan kemarahannya yang meledak-ledak. Anak semata wayangnya, Raffi, lebih memilih tinggal di pesantren ketimbang hidup bersama ayahnya. Dan meskipun Darsa jarang mengakui perasaannya, ada malam-malam di mana ia menyesali betapa renggang hubungannya dengan anaknya sendiri. Di tengah kehampaan yang semakin menggerogoti dirinya, Darsa mulai merasakan kebencian yang terus membara dalam dadanya, bukan hanya kepada institusi yang memecatnya, tetapi juga kepada mereka yang ia anggap sok suci dan menasihati tanpa memahami penderitaannya. Di siang yang panas, Darsa duduk di bawah pohon mahoni dekat pos keamanan perkebunan, meneguk air kelapa yang dibelikan salah satu pekerja, sambil mendengar mereka berbincang tentang pengajian yang semakin ramai di masjid, membuatnya hanya mendengus sinis tanpa niat menanggapi. Sudah lama ia memandang agama sebagai beban, sesuatu yang membelenggu kebebasan manusia, apalagi sejak ia dipecat tanpa belas kasihan, ia semakin meyakini bahwa Tuhan pun tidak berpihak kepadanya, membiarkannya terjatuh tanpa ada yang menolong. Hampir setiap malam, ia menghabiskan waktu di warung kopi yang menjadi tempat berkumpul para lelaki parubaya yang gemar berjudi kartu, menghirup aroma rokok yang memenuhi udara, dan sesekali tertawa keras sambil meremehkan cerita tentang siksa kubur yang sering dihotbahkan di masjid desa. Setiap kali ada orang tua atau ustaz yang menegurnya karena kebiasaannya yang semakin jauh dari ajaran Islam, Darsa hanya membalas dengan cemoohan, bahkan pernah sekali ia mengusir seorang pemuda yang menasihatinya agar kembali salat, dengan suara geram yang membuat orang-orang terdiam ketakutan. Dalam amarah yang tak pernah surut, ia sering mengutuk para santri yang dianggapnya terlalu mencampuri urusan orang lain, menyebut mereka sebagai anak-anak yang hanya tahu menghafal kitab tapi tak paham realitas hidup, terutama setelah mendengar bahwa Raffi kini menjadi salah satu santri terbaik di pesantrennya. Ia semakin benci pada anaknya sendiri, merasa bahwa Raffi telah memilih jalan yang salah, meninggalkan kesempatan untuk menjadi pria yang kuat seperti ayahnya, dan malah bertekuk lutut di hadapan aturan-aturan yang tak pernah membantu siapapun yang terpuruk. Dengan setiap tegukan tuak yang diminumnya dan setiap sumpah serapah yang keluar dari mulutnya, Darsa semakin tenggelam dalam kehampaan, tak sadar bahwa hidupnya perlahan-lahan kehilangan cahaya, menuju sesuatu yang lebih gelap dari sekadar keterasingan. Pada suatu sore yang teduh, seorang santri bernama Raffi tengah berbincang dengan seorang anak yatim di halaman masjid, mengajarinya cara membaca Al-Quran dengan sabar, hingga tiba-tiba suara langkah berat menghentikan pelajaran mereka, membuat mereka menoleh dengan perasaan tak nyaman. Darsa berdiri di ambang pagar, memandang anaknya dengan tatapan penuh amarah, langkahnya terseret mendekat, sementara para jamaah yang melihatnya mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Dengan suara bergetar karena marah, Darsa mengejek anaknya di depan semua orang, menuduhnya sebagai pengecut yang lari dari kenyataan, menyia-nyiakan hidupnya untuk sesuatu yang tidak berguna, sementara Raffi hanya menunduk, tidak ingin membalas hinaan ayahnya. Saat seorang santri lain mencoba menenangkan keadaan dengan nada lembut, Darsa justru semakin tersulut, menepis tangan pemuda itu dengan kasar, lalu melontarkan kata-kata tajam tentang bagaimana mereka semua hanyalah orang-orang lemah yang percaya pada hal-hal yang tidak nyata. Seorang ustaz yang sudah tua akhirnya maju untuk menenangkan Darsa, menegurnya dengan penuh kesabaran, mengatakan bahwa masih ada waktu untuk kembali, tetapi Darsa hanya tertawa keras,
suaranya menggema di halaman masjid yang tiba-tiba terasa semakin hening. Dengan penuh kemarahan, Darsa mengambil sandal dan melemparkannya ke arah pintu masjid, sebelum berbalik dan melangkah pergi dengan dada yang terasa sesak, tanpa menyadari bahwa perbuatannya sore itu akan menjadi pemicu sesuatu yang lebih buruk dalam hidupnya. Malam itu, ia duduk sendirian di rumahnya yang gelap, menatap kosong ke arah botol tua di mejanya, sementara amarah dan kebencian yang ia pendam selama ini semakin membara, tak menyisakan sedikit pun ruang bagi penyesalan atau kesadaran akan kesalahannya. Dalam keadaan mabuk berat setelah meneguk tuak di warung, Darsa berjalan sempoyongan menuju masjid desa. Matanya merah penuh dendam, sementara pikirannya dipenuhi bisikan-bisikan gelap yang semakin membakar amarahnya terhadap agama dan orang-orang yang mengikutinya. Saat tiba di teras masjid yang sunyi, ia melihat rak berisi Al-Quran yang tersusun rapi, dan dengan tangan gemetar oleh amarah serta alkohol yang menguasai tubuhnya, ia meraih salah satu mushaf dengan kasar, sebelum membawanya pulang tanpa memedulikan suara langkah seseorang yang melihat perbuatannya dari kejauhan. Di halaman rumahnya yang hanya diterangi lampu temaram, ia melempar mushaf itu ke tanah dengan tawa miring yang nyaris tak terdengar, mengambil korek api dari sakunya, lalu menyalakan sebatang rokok sebelum membiarkan nyala api itu menyentuh lembaran kitab suci yang mulai menghitam di tepinya. Angin malam yang dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat kobaran api berkedip-kedip seolah enggan melahap kitab suci itu, dan meski Darsa berusaha meniup serta menambahkan ranting kering, api tersebut terasa aneh, seperti menolak membakar kata-kata yang tertulis di atas kertasnya. Seorang tetangga yang kebetulan melihat kejadian itu segera berlari ke rumah kepala desa, berteriak panik bahwa Darsa telah melakukan tindakan yang tak terampuni. Sementara di halaman rumahnya, Darsa justru tertawa keras tanpa menyadari bahwa tubuhnya mulai terasa panas dari dalam. Ketika ia hendak melangkah kembali ke dalam rumah, kepalanya mendadak berdenyut hebat, seolah ada sesuatu yang mencengkeram otaknya dengan kuat, membuat pandangannya kabur dan suara-suara aneh mulai berbisik dari kegelapan yang mengelilinginya. Dengan tubuh yang bergetar, ia menatap bayangannya di cermin di ruang tamu, tetapi yang ia lihat bukan lagi dirinya, melainkan sesuatu yang berbulu hitam dengan mata merah menyala, yang perlahan membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara geraman yang terdengar seperti jeritan seorang manusia. Malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya, dan di dalam rumahnya yang berantakan, Darsa duduk di lantai dengan kepala tertunduk, mendengar suara-suara aneh yang berbisik di telinganya, mengulang-ulang kata-kata yang tidak ia pahami, tetapi terasa menusuk hingga ke dalam jiwanya. Tubuhnya mulai terasa panas seolah ada api yang menyala di bawah kulitnya, sementara kuku-kukunya perlahan memanjang, dan saat ia meraba wajahnya yang berkeringat, ia merasakan tekstur kasar yang mulai menggantikan kulitnya, seperti bulu tebal yang muncul entah dari mana. Ketika ia mencoba berdiri, lututnya terasa lemas dan kakinya tak lagi berpijak dengan cara yang biasa, membuatnya terhuyung dan jatuh ke lantai, sementara suara geraman semakin jelas keluar dari tenggorokannya sendiri, seperti suara makhluk lain yang telah mengambil alih tubuhnya. Dalam keadaan panik, ia berlari keluar rumah, berharap udara malam bisa menyejukkan kepalanya, tetapi langkahnya terasa lebih pendek dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya agar tetap merunduk, membuatnya hampir berjalan dengan 4 anggota tubuhnya. Beberapa warga yang mendengar keributan keluar dari rumah mereka, menyorotkan lampu senter ke arah Darsa yang kini berdiri di tengah jalan, dan seketika mereka terdiam ketakutan ketika melihat siluetnya yang tidak lagi menyerupai manusia sepenuhnya. Dalam cahaya remang-remang, terlihat bahwa wajah Darsa mulai berubah, rahangnya memanjang, telinganya meruncing, dan matanya membelalak dengan warna merah kekuningan, membuat para saksi yang melihatnya hanya bisa beristighfar sambil melangkah mundur dengan gemetar. Dengan suara serak yang masih menyisakan kepribadian manusianya, Darsa mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah geraman yang menyayat udara malam, membuat orang-orang berlari ketakutan, sementara tubuhnya semakin terasa asing bagi dirinya sendiri. Setelah melarikan diri ke hutan, Darsa terjatuh di antara dedaunan basah, tubuhnya gemetar dan matanya semakin kabur, hingga akhirnya ia pingsan dalam kelelahan. Dan ketika ia tertidur, mimpi yang paling mengerikan dalam hidupnya pun dimulai. Ia bermimpi berada di sebuah hutan yang lebih gelap dari malam yang pernah ia lihat, di mana pepohonan menjulang seperti tangan raksasa yang siap merenggutnya, dan suara-suara aneh bergema dari segala arah, berbisik dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan dalam wujud manusia, melainkan sebagai seekor kera besar dengan bulu hitam lebat dan mata merah membara, sementara makhluk-makhluk lain yang serupa berdiri di sekelilingnya, menatapnya dengan ekspresi penuh kebencian. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu berbicara dengan suara yang dalam dan menyeramkan, mengatakan bahwa dosa yang Darsa lakukan telah membuatnya terkutuk, bahwa pembakaran kitab suci telah mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih hina dari manusia, dan bahwa tidak ada jalan kembali baginya. Ia mencoba berteriak, mencoba menyangkal,
tetapi mulutnya hanya mengeluarkan suara raungan liar, dan saat ia berusaha melarikan diri, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, berayun di antara dahan-dahan pohon seperti makhluk hutan yang telah hidup di sana sepanjang hidupnya. Mimpi itu berakhir dengan sebuah suara menggelegar yang mengatakan bahwa ia akan terus berubah hingga seluruh kepribadian manusianya hilang, hingga hanya naluri binatang yang tersisa, dan bahwa apa yang ia bakar tidak akan pernah menghilang dari ingatan neraka yang menantinya. Saat ia terbangun, keringat dingin mengalir dari tubuhnya, tetapi ia tak sempat menarik napas lega, karena saat ia melihat ke bawah, tangannya bukan lagi tangan manusia, melainkan cakar yang berwarna gelap, dengan bulu-bulu kasar yang kini menutupi hampir seluruh lengannya. Matahari pagi baru saja muncul di balik perbukitan, tetapi di dalam hutan yang lembab dan sunyi, Darsa merangkak di antara semak-semak dengan napas tersengal, merasa semakin terasing di dalam tubuhnya sendiri yang kini bergerak dengan cara yang aneh dan tidak alami. Setiap kali ia mencoba berdiri tegak, lututnya bergetar dan tubuhnya secara naluriah ingin kembali ke posisi merunduk, membuatnya berjalan dengan tangan dan kakinya seperti binatang yang telah kehilangan kemanusiaannya. Saat ia mendekati sebuah sungai kecil untuk membasuh wajahnya, ia melihat bayangannya sendiri di permukaan air yang jernih, dan apa yang ia lihat membuatnya terhuyung ke belakang dengan napas tertahan. Wajahnya kini sepenuhnya menyerupai seekor kera hitam dengan mata berwarna darah. Jeritan ketakutan keluar dari mulutnya, tetapi suara itu bukan lagi suara manusia, melainkan raungan rendah yang bergetar di udara, bergema di antara pepohonan yang seakan mengawasinya dengan keheningan yang menakutkan. Ia mencoba beristighfar, mencoba mengingat kembali doa-doa yang dulu diajarkan kepadanya, tetapi lidahnya terasa kaku, dan setiap kali ia berusaha mengucapkan sesuatu, yang keluar hanyalah dengusan dan geraman liar. Dalam keputusasaan, ia berlari tanpa arah, menyadari bahwa ia bukan lagi bagian dari dunia manusia, bahwa kutukan ini nyata dan tidak bisa dihindari, dan bahwa satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah menghadapi azab yang telah ditetapkan atas dirinya. Di kejauhan, suara azan dari desa bergema, tetapi bagi Darsa, suara itu terdengar begitu jauh, seakan berasal dari kehidupan lain yang telah meninggalkannya di dalam kegelapan yang tiada akhir. Di tengah hutan yang lebat dan berkabut, Darsa duduk di atas akar pohon besar dengan tubuh gemetar, merasakan gatal luar biasa di kulitnya yang kini tertutupi bulu hitam tebal. Sementara pikirannya masih berusaha menyangkal kenyataan bahwa ia telah kehilangan wujud manusianya. Suara gemerisik dedaunan membuatnya menoleh dengan cemas, dan dalam kegelapan yang masih tersisa dari sisa malam, ia melihat sesosok bayangan yang perlahan mendekat, langkahnya ringan namun terasa penuh ancaman, membuat Darsa tanpa sadar mundur beberapa langkah dengan waspada. Sosok itu akhirnya terlihat jelas di bawah sinar matahari yang mulai menembus celah pepohonan. Seorang lelaki tua berjubah lusuh dengan tatapan tajam yang menyiratkan kebijaksanaan dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat Darsa merasa seperti tengah ditelanjangi oleh sepasang mata yang telah melihat segala dosa. "Darsa," kata lelaki tua itu dengan suara rendah namun bergema di udara, "kau telah menyalakan api yang tidak bisa kau padamkan sendiri. Dan kini api itu telah melahap dirimu, menjadikanmu makhluk yang tidak lagi berada di antara dunia manusia dan dunia jin." Dengan ketakutan yang semakin menyesakkan dada, Darsa menggelengkan kepalanya, mencoba berbicara, tetapi suaranya telah berubah menjadi geraman yang kasar dan tak beraturan, membuat matanya melebar dalam kepanikan saat menyadari bahwa ia bahkan telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara seperti manusia. Lelaki tua itu mendekat, meletakkan tongkat kayunya ke tanah, lalu menatap Darsa dengan penuh iba, sebelum melanjutkan, "Kau telah menghina ayat-ayat Allah, membakar cahaya yang seharusnya membimbingmu, dan kini kegelapan telah mengambil alih tubuh serta jiwamu. Apakah kau masih belum sadar akan kesalahanmu?" Darsa ingin menjawab, ingin berteriak bahwa semua ini tidak adil, bahwa ia telah diperlakukan tidak semestinya oleh dunia. Tetapi ketika ia melihat refleksi dirinya di genangan air yang ada di dekat kakinya, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia sangkal, bahwa apa yang terjadi padanya adalah buah dari perbuatannya sendiri. Saat lelaki tua itu mengulurkan tangannya seolah menawarkan jalan keluar, Darsa merasakan sesuatu dalam dirinya memberontak, sebuah dorongan liar yang membuatnya menggeram dengan marah sebelum melompat ke belakang, menghindari sentuhan yang terasa seperti bara panas di kulitnya. Ia berlari menembus hutan dengan kecepatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kakinya yang kini lebih mirip kaki hewan melesat di atas tanah yang lembab, sementara di belakangnya suara lelaki tua itu masih terdengar, memanggil namanya dengan nada yang lebih dalam dari sekadar suara manusia. Setiap pohon yang ia lewati terasa seperti penghalang yang ingin menahannya. Setiap akar yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba menjaga langkahnya, membuatnya semakin panik dan mempercepat lariannya tanpa tujuan yang jelas. Di kejauhan, samar-samar ia melihat tepi hutan yang terbuka menuju padang rumput luas, tetapi sebelum ia bisa mencapainya, sebuah bayangan besar melompat dari sisi kanan,
menabraknya dengan kekuatan yang luar biasa hingga tubuhnya terlempar ke tanah keras. Dengan kesakitan yang menusuk tubuhnya, Darsa mengangkat kepalanya dan melihat sosok lain yang sama seperti dirinya. Seekor kera hitam besar dengan mata merah yang menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak, seakan memeriksa apakah Darsa adalah salah satu dari mereka. Makhluk itu bergerak mendekat, membungkuk hingga wajah mereka hampir sejajar, lalu mengeluarkan suara rendah yang tidak terdengar seperti sekadar geraman binatang, melainkan seperti bisikan yang datang dari tempat yang lebih dalam, lebih gelap, lebih tak terbayangkan. Darsa ingin berteriak, ingin menolak apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum ia sempat bergerak, makhluk itu melompat ke arahnya dan mencengkram pundaknya dengan cakar panjangnya, menyeretnya lebih dalam ke dalam bayangan hutan, seolah takdirnya telah diputuskan tanpa bisa ia hindari lagi. Sementara Darsa menghilang ke dalam hutan yang semakin gelap, kabar tentang kejadian aneh yang menimpanya telah menyebar ke seluruh desa, membuat para tetua berkumpul di masjid dengan wajah-wajah tegang, membicarakan sesuatu yang jarang terjadi di dunia ini, sesuatu yang hanya mereka dengar dari kisah-kisah lama. Raffi, yang sejak tadi duduk dengan kepala tertunduk, menggenggam tasbihnya dengan erat, merasa dadanya semakin berat seiring dengan setiap kata yang diucapkan oleh orang-orang tua yang berkumpul di sekelilingnya, membicarakan ayahnya yang telah berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Kutukan itu nyata, ujar seorang kiai dengan suara parau, dan hanya orang-orang yang telah melewati batas yang akan mengalaminya. Hanya mereka yang telah menantang ayat-ayatnya dengan kesombongan dan kehinaan yang bisa terjerumus ke dalam azab seperti ini. Dalam keheningan yang mencekam, seorang lelaki parubaya tiba-tiba berdiri dan mengaku bahwa ia melihat sendiri Darsa membakar Al-Quran di halaman rumahnya. Bahwa ia melihat api itu berusaha mati tetapi terus dinyalakan oleh tangan penuh dosa. Hingga akhirnya, seperti ada sesuatu yang turun dari langit untuk mengambil haknya. Beberapa warga mulai menangis, beberapa beristighfar dengan gemetar, sementara Raffi merasa dadanya semakin sesak, tidak tahu apakah ia harus merasa marah, sedih, atau takut, karena meskipun ia telah lama menjauh dari ayahnya, tidak pernah ia bayangkan bahwa lelaki yang membesarkannya akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Seorang ustaz akhirnya berdiri dan berkata, jika dia telah benar-benar terkutuk, maka hanya ada satu cara untuk menolongnya. Dan itu pun jika Allah masih memberinya kesempatan untuk kembali, membuat semua mata tertuju padanya dengan penuh harap dan kecemasan. Dengan suara yang lebih tegas, ustaz itu melanjutkan, kita harus mencarinya, bukan untuk membawanya kembali sebagai manusia, tetapi untuk menghadapinya sebagai makhluk yang telah terlepas dari dunia ini, agar kita tahu apakah masih ada jalan bagi jiwanya untuk kembali atau tidak. Malam itu, sekelompok lelaki yang dipimpin oleh beberapa kiai dan santri berangkat menuju hutan dengan membawa obor serta doa yang terus diucapkan tanpa henti. Sementara di belakang mereka, para wanita dan anak-anak hanya bisa berdoa dengan wajah penuh kecemasan. Raffi berada di barisan depan bersama ustaz yang tadi berbicara di masjid, matanya penuh tekad meski hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Bertanya-tanya apakah ayahnya masih bisa diselamatkan atau apakah semuanya telah terlambat. Di dalam hutan, angin bertiup dengan suara yang aneh, membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti tawa yang tertahan, seolah makhluk-makhluk yang bersembunyi di antara pepohonan sedang mengamati mereka, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Salah satu lelaki yang berjalan di barisan belakang tiba-tiba berhenti dengan wajah pucat, menunjuk ke arah sebuah pohon besar di mana ada cakaran dalam yang tidak mungkin dibuat oleh manusia, menandakan bahwa sesuatu yang besar telah melewati tempat itu baru-baru ini. Ketika mereka melangkah lebih jauh, salah seorang santri berteriak panik, menunjuk ke tanah yang berlumpur, di mana ada jejak kaki besar yang mirip jejak kera, tetapi lebih panjang, lebih menyeramkan, seolah-olah makhluk itu bukan hanya sekadar binatang biasa. Dalam hening yang semakin menegangkan, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak, dan sebelum mereka sempat bereaksi, sepasang mata merah menyala terlihat dalam kegelapan, menatap mereka dengan kebencian yang tidak berasal dari dunia manusia. Dengan cahaya obor yang bergetar, Raffi menatap ke arah sosok ayahnya yang kini terjatuh ke tanah, tubuhnya mengecil perlahan, berubah kembali menjadi bentuk manusia yang lemah dan terluka. Napasnya tersengal, sementara makhluk hitam itu melarikan diri ke dalam kegelapan dengan jeritan menyakitkan. Sang ustaz akhirnya menurunkan tangannya. Napasnya berat, tetapi matanya masih tajam saat ia berkata, Allah masih memberinya kesempatan, tetapi apakah dia akan mengambilnya atau tidak, itu hanya bisa ditentukan oleh hatinya sendiri. Pagi itu, ketika matahari mulai terbit di atas hutan, Darsa ditemukan dalam keadaan lemah dan hampir tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka, tetapi kini kembali dalam bentuk manusia, meskipun matanya masih menyimpan sisa ketakutan yang tidak akan mudah hilang. Raffi, yang kini duduk di samping ayahnya, tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap lelaki yang selama ini ia benci dan kasihi dalam waktu yang bersamaan, bertanya-tanya apakah masih ada jalan bagi mereka untuk memperbaiki segalanya. Di desa,
Berita tentang kejadian malam itu menyebar dengan cepat, banyak yang masih sulit percaya bahwa seseorang bisa mengalami kutukan seperti itu, tetapi lebih banyak lagi yang melihatnya sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan akan memiliki akibatnya. Darsa sendiri tetap diam, hanya mendengarkan lantunan ayat suci yang diperdengarkan di rumah tempat ia dirawat, sementara pikirannya masih dihantui oleh kegelapan yang pernah menyelimutinya, bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah terbebas. Sang ustaz datang dan menatapnya dengan tajam sebelum berkata, "Kau telah diberi kesempatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Gunakanlah itu dengan benar, atau kegelapan akan datang menjemputmu lagi." Dengan tangan gemetar, Darsa mengangguk, menutup matanya, lalu dengan suara lemah, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengucapkan istighfar yang keluar dari hatinya yang paling dalam, berharap bahwa pintu taubat masih terbuka untuknya. Matahari naik semakin tinggi, menyinari desa yang kembali damai, sementara di dalam hati Darsa, sesuatu yang telah lama hilang akhirnya mulai kembali. Sebuah cahaya kecil yang belum sepenuhnya padam.